Hai, jumpa lagi di channel Mata Semesta. Jika sebelumnya Mata Semesta sudah membahas tentang Leviathan sebagai makhluk penguasa samudra, maka kali ini Mata Semesta akan membahas tentang Bahamut atau Behemoth si penguasa daratan. Bahamut sendiri sebenarnya merupakan makhluk primordial kuno dan telah lama menjadi misteri yang dicari oleh banyak filsuf dan pakar agama. Bahamut dikatakan sebagai makhluk darat purba yang diciptakan oleh Tuhan ketika penciptaan dunia. Bahamut adalah hewan darat yang sangat kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun selain Tuhan. Demikian pula Tuhan menciptakan Leviathan, penguasa laut, dan Zeus, penguasa udara. Suara gemuruh dari Bahamut diketahui dapat menjaga binatang-binatang di bumi agar damai untuk sementara waktu, karena mereka memiliki ketakutan yang besar terhadap Bahamut. Nah, penasaran kan seperti apa sebenarnya Bahamut itu sendiri, dan bagaimana sudut pandang berbagai kepercayaan dan kebudayaan tentang Bahamut? Tonton terus video ini sampai habis ya, agar kalian dapat info menyeluruh tentang Bahamut, si monster buas penguasa daratan ini. Berikut 7 fakta menarik Bahamut, si monster perkasa penguasa daratan versi Mata Semesta. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa aktifkan tombol lonceng ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mata Semesta. 7. Penampilan fisik. Yang diketahui tentang Bahamut bahwa dia adalah makhluk kuat yang kekuatannya tidak terbandingkan oleh manusia. Bahamut adalah sebuah mahakarya, makhluk raksasa yang tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun kecuali Tuhan sendiri. Bahamut dikenal memiliki perut besar dengan otot-otot yang kuat yang dapat dilihat di bawah perutnya. Tulangnya dikatakan padat seperti perunggu dan anggota tubuhnya kuat seperti besi. Selain itu, Bahamut dikatakan bisa meminum seluruh air sungai dan mampu berdiri melawan kekuatan sungai Jordan tanpa rasa takut. Namun meskipun penampilan Bahamut menakutkan, makhluk itu tampaknya relatif tenang. Dia menikmati berbaring di bawah pohon yang teduh dan dikenal sebagai herbivora. Dalam sastra Yahudi dikatakan bahwa Bahamut kuat selama titik balik matahari musim panas, biasanya sekitar tanggal 21 Juni. Selama titik balik matahari musim panas, Bahamut mengeluarkan raungan bergemuruh yang perkasa. Bahamut mengeluarkan raungan keras yang membuat semua hewan gemetar ketakutan. Dan dengan demikian, membuat mereka menjadi kurang ganas selama setahun penuh. Akibatnya hewan yang lemah hidup aman dari jangkauan binatang liar. Fenomena mitos ini ditampilkan juga sebagai contoh rahmat dan kebaikan Tuhan. Tanpa raungan Bahamut, tradisi meriwayatkan hewan akan menjadi tumbuh lebih liar dan ganas. Dan karenanya, mereka akan saling membantai dan juga melukai manusia. 6. Identitas Bahamut. Sejak abad ke-17 Masehi, ada banyak upaya untuk mengidentifikasi Bahamut. Beberapa sarjana telah menggambarkannya sebagai makhluk nyata, biasanya kuda Nil, gajah, badak, ataupun banteng. Referensi kata ekor Bahamut yang bergerak seperti pohon cedar menghadirkan masalah bagi sebagian besar bacaan ini, karena ia tidak dapat dengan mudah diidentifikasi dengan ekor binatang apapun. Ahli biologi Michael Bright mengemukakan bahwa rujukan pada pohon cedar sebenarnya mengacu pada bentuk seperti cabang-cabangnya, yang menyerupai ekor gajah modern dan juga kuda Nil. Beberapa orang mengidentifikasi pohon cedar sebagai belalai gajah, tetapi itu mungkin merujuk pada penis Bahamut, karena kata Ibrani untuk bergerak juga dapat berarti meluas. Dan bagian kedua dari ayat itu berbicara tentang otot di sekitar batunya. Vulgata tampaknya mendukung pembacaan seperti itu dengan menggunakan kata testiculorum. Penutur bahasa Rusia telah menggunakan kata Bahamut untuk merujuk pada kuda Nil. Dari kuartal ketiga abad ke-18, penutur bahasa Rusia juga menggunakan nama hipotamus. 5. Teori sebagai kuda Nil. Karena kuda Nil dianggap makhluk besar dan perkasa di dunia kuno, banyak yang meragukan apakah Bahamut bisa menjadi deskripsi dari kuda Nil. Argumen bahwa Bahamut adalah kuda Nil biasanya didukung oleh fakta bahwa ia dikenal untuk perutnya yang besar, mirip dengan kuda Nil. Kuda Nil juga dikenal suka menikmati berjemur di bawah naungan tanaman sungai dan mampu menahan arus yang kuat. Namun ada beberapa masalah dengan teori ini. Masalah pertama adalah dalam deskripsi perut Bahamut. Meskipun sedikit mirip dengan kuda Nil, Bahamut memiliki otot yang terlihat yang melapisi perutnya. Perut kuda Nil tidak memiliki otot yang terlihat. Selain itu, meskipun kuda Nil dikenal sebagai makhluk yang mengesankan, mereka juga dapat diburu oleh manusia. Fakta tersebut agak bertentangan dengan keperkasaan Bahamut. Pada zaman Mesir kuno, mereka menangkap kuda Nil dengan membutakan matanya atau menjebaknya dan menusuk hidungnya. Firaun Mesir bangga bisa membunuh kuda Nil
karena ini berkontribusi pada pujian atas kekuatan mereka sebagai dewa yang berinkarnasi. Dalam mitos pertempuran antara Horus dan Set, tombak digunakan untuk membunuh kuda Nil. Hal tersebut juga berlawanan dengan Bahamut yang tak terkalahkan dan tidak bisa ditipu oleh makhluk apapun di bumi. Berdasarkan semua argumen ini, mustahil bahwa Bahamut adalah kuda Nil. 4. Teori sebagai dinosaurus. Jika Bahamut bukan kuda Nil, lalu apakah dia? Apabila kita mempertimbangkan hewan yang sudah punah, dinosaurus herbivora tampaknya lebih cocok. Banyak cendekiawan yang frustasi beralih ke reruntuhan zaman dinosaurus untuk menjawab pertanyaan ini. Ada beberapa spesies dinosaurus yang dipertimbangkan. Apatosaurus sering menjadi salah satu kandidat untuk kemungkinan kemiripannya dengan Bahamut. Apatosaurus diperkirakan telah tumbuh hingga panjang hingga 75 kaki dan juga yang memiliki ekor besar, hidup di tanaman hijau, dan beratnya sekitar 30 ton. Namun diyakini bahwa beberapa Apatosaurus dapat tumbuh lebih besar dari ini. Kemudian ada Ultrasaurus yang dapat mencapai ketinggian 18 meter dan panjang 30 meter dengan berat 136 ton. Dia juga herbivora dengan ekor yang sangat besar. Lalu ada Brachiosaurus yang tingginya 12 meter, panjang 23 meter dan berat 60 hingga 70 ton. Ekornya bisa mencapai panjang hampir 6 meter dan luasnya hampir 1,5 meter. Bahamut bukan hanya herbivora, tetapi lebih khusus lagi adalah pemakan rumput. Hewan yang cocok dengan aspek ini adalah Nigersaurus sepanjang 15 meter yang ditemukan di Republik Nigeria di Afrika. Karena jenis baru hewan yang punah terus ditemukan di zaman kita, dan karena deskripsi dalam kitab Ayub pasal 40 tidak cukup spesifik, kita tidak dapat mengidentifikasi secara tepat hewan mana yang dideskripsikan. Kita juga tidak tahu apakah hewan-hewan yang disebutkan di atas masih hidup pada masa Ayub, tetapi bermanfaat bagi penafsiran kita untuk memasukkan contoh-contoh seperti itu. 3. Bahamut dalam budaya lain. Ada banyak karakter terkait dalam mitologi kuno yang dapat menginspirasi Bahamut atau berfungsi sebagai representasi alternatif Bahamut. Salah satu kemungkinan adalah Audhumla yang berasal dari mitologi Nordik. Audhumla adalah sapi raksasa yang menyediakan makanan di zaman es raksasa dan menciptakan dewa pertama. Di dunia kuno, hal ini sering digunakan untuk menyampaikan kesuburan makhluk tertentu. Ini mungkin referensi ke kekuatan hidup yang diberkahi dalam makhluk yang dapat menghubungkan Audhumla ke Bahamut. Selain itu, ada juga banteng suci yang disembah di dunia kuno, dan kisah ini berasal dari kepercayaan Kristen Judeo. Banteng suci adalah sosok banteng yang disembah oleh para pengikut Musa di pelarian mereka dari tanah Mesir. Kisah Gilgamesh juga menggambarkan seekor lembu jantan yang bisa menjadi referensi untuk Bahamut. Beberapa versi cerita memberitahu kita bahwa banteng surga mampu minum 1 mil dari sungai sekaligus dan masih haus akan lebih banyak air, mirip dengan apa yang kita dengar dalam cerita yang berkaitan dengan Bahamut. Akhirnya banteng surga disembelih oleh Gilgamesh dan rekannya Enkidu. Meskipun dikatakan bahwa banteng besar itu disimpan di langit sebagai rasi bintang Taurus. 2. Kepercayaan demonologi. Dalam imajinasi populer, kata Bahamut berarti makhluk besar, dan memang kata Ibrani Bahamut hanya berarti binatang buas. Tetapi Henry Boquet, seorang demonologis dari Prancis, dan Madame Helena Blavatsky, seorang mistikus Rusia pada abad ke-19, melihat Bahamut sebagai iblis, simbol dari kegelapan dan kejahatan, seperti halnya Leviathan. Seorang penyair, visioner, dan seniman asal Inggris yaitu William Blake memerankan Bahamut dalam Illustration of the Book of Job pada tahun 1825. Dia menggambarkan binatang itu sebagai kuda Nil dengan gading, telinga manusia, dan juga ekor singa. Dia adalah penjaga neraka dan juga berkuasa atas kerakusan. Sebagai iblis seperti namanya, dia adalah seorang prajurit setan yang besar. Biasanya digambarkan sebagai gajah dengan perut bundar besar dan berjalan dengan 2 kaki. Dikatakan bahwa dia juga menikmati kemasyhuran tertentu untuk suaranya dan dianggap sebagai iblis penyanyi resmi di neraka. Juga dinubuatkan bahwa pada kedatangan hari pengadilan dan Mesias, Leviathan dan Bahamut akan dikunci dalam pertempuran sampai mati. Tubuh yang dihasilkan akan menjadi makanan bagi orang-orang yang terpilih yang telah menjalani hidup mereka dalam kebenaran. 1. Penjelasan dari mitos. Ada banyak perdebatan tentang siapa atau apa Bahamut dan juga apakah makhluk itu ada. Teori-teori paling populer menunjukkan bahwa makhluk itu adalah analogi yang diciptakan untuk menunjukkan kekuatan Tuhan atau makhluk yang telah punah selama berabad-abad. Banyak yang yakin bahwa yang pertama adalah penjelasan yang paling mungkin. Karena Bahamut sangat menonjol di seluruh budaya yang berinteraksi dengan orang Kristen awal,
Diperkirakan bahwa memperkenalkan Bahamut sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang dimaksudkan untuk menunjukkan inferioritas dewa kepada budaya dan agama lain. Bahkan menggambarkan Bahamut sebagai monster darat untuk memastikan bahwa martabat yang terkait dengan menjadi dewa dilucuti sepenuhnya dari Bahamut. Yang lain percaya bahwa Bahamut adalah sejenis mamalia yang telah punah selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Makhluk yang mereka harapkan akan digali sering dibandingkan dengan dinosaurus awal. Ada juga yang percaya Bahamut adalah raksasa yang digunakan untuk menciptakan tanah yang sekarang menjadi bagian dari sebagian besar bumi. Ini adalah kepercayaan yang tidak biasa, meskipun para pengikut gagasan ini mengklaim telah menemukan bukti fosil yang menegaskan teori mereka. Terlepas dari bagaimana legenda Bahamut muncul, ia dapat dikenali sebagai tokoh ciptaan penting dalam kebudayaan di seluruh dunia. Ya, itu tadi 7 fakta menarik Bahamut, si monster perkasa penguasa daratan versi mata semesta. Bagaimana pendapat kalian sendiri tentang Bahamut? Silahkan komen di bawah ya. Semoga wawasan kalian semakin bertambah setelah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga agar info ini dapat lebih bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini.